Nama kelompok dan nama kelompok aja. Nanti kelompok yang posternya paling bagus akan ibu tempelkan di mading kelas. Sudah, ya silakan menunjukkan. Oke. Nanti yang paling bagus akan mempresentasikan hasil kelompok. Ya, sudah. 1, 2, 3. Start. Aku dulu ke depan. 5, 6, 7. Semua ya. Baik ya. Ini gambar anak-anak. Ini gambar kehidupan di utara laut. Ya, jadi harus perikanan harus dijaga. Ya, baik ya. Karena sumber kehidupan itu dengan memakan ikan gitu ya. Yang tadi ya, yang kedua ini pakai masker. Katanya mau nggak pakai masker, is there. Ya, masih bisa. Refleksi berdasarkan hasil penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional di kelas. Saya merasa bahwa saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata kompetensi sosial emosional, saya membayangkan bahwa anak-anak tidak akan bisa dikendalikan. Tapi ternyata saya melihat bahwa anak-anak di kelas itu sangat bersemangat. Mereka antusias saat berdiskusi dengan kelompok, kemudian saat saya meminta mereka mengerjakan lembar kerja peserta didik mereka melaksanakannya dengan baik, kemudian saat meminta mereka untuk berkolaborasi dan mempresentasikan hasilnya, mereka dengan antusias membacakan hasil lembar kerja siswanya, kemudian saat saya meminta mereka untuk melakukan kunjung karya, mereka melakukannya dan mereka memberikan komentarnya yang terbaik mengenai hasil kerja dari kelompok teman-temannya. Ternyata saya belajar bahwa ternyata semua murid itu berpotensi untuk maju dan bersemangat ketika kita mengarahkan mereka dan mengendalikan mereka dari awal, dan kita memberikan petunjuk-petunjuk berdasarkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Jadi mereka akan terus konsisten untuk melaksanakan setiap tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai kesepakatan kelas yang direncanakan semula. Perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas sesuai dengan kompetensi sosial emosional ini dengan lebih memperhatikan kondisi emosional dan mengendalikan emosional kita sebagai pengajar, di mana kita harus senantiasa berpihak pada murid dan senantiasa mendorong murid-murid untuk senantiasa bersemangat dan aktif menjawab setiap tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Selain itu, saya harus menerapkan 5 kompetensi dasar sosial emosional ini, diantaranya berdasarkan 5 konsep. 1, kesadaran diri, 2, manajemen diri, 3, kesadaran sosial, 4, keterampilan berelasi, 5, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di mana pembelajaran kompetensi sosial emosional ini harus mengendalikan emosi, karena emosi menentukan bagaimana kita
mengambil keputusan berdasarkan kesadaran penuh atau mindfulness dan menuntun pembelajaran budi pekerti yang bersumber dari cipta rasa dan karsa manusia, yaitu pembelajaran jiwa manusia sesuai dengan tuntunan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya pendidikan lahir. Di sini ada perbuatan atau tenaga. Di sini anak-anak diarahkan untuk senantiasa mengeksplor tenaganya atau kemampuannya untuk berdiskusi dengan teman dan senantiasa bersemangat di kelas. Jadi setelah saya mempraktekkan aksi nyata kompetensi sosial emosional, saya jadi belajar bahwa kedepannya saya harus lebih memperbaiki pengelolaan emosi saya di sekolah, terutama ketika menghadapi murid-murid saya di kelas, sehingga saya lebih bisa mendidik mereka secara lebih terstruktur dan lebih tertata, serta terutama dari segi kompetensi sosial emosionalnya, dari kesadaran diri saya, manajemen diri saya, kesadaran sosial saya, kemudian dalam berelasi dengan murid-murid dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Saya yakin ke depannya sikap saya akan lebih tertata lagi dan akan lebih baik lagi. Terima kasih atas bimbingan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.